Tugas 2, Agenda 2, Latsar CPNS tahun 2022 oleh BPSDM Sumatera Utara. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST FKes. Perkenalkan, nama saya Sahat Perdana Silitonga, unit kerja di kantor Camat Cipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Golongan 2, Angkatan 12 dan nomor absen 25. Saat ini saya akan memberi video pembelajaran tentang salah satu komponen dari core value berakhlak, yaitu kompeten. Kompeten dapat diartikan terus belajar dan mengembangkan kapasitas, yaitu dengan cara mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Kompetensi ASN. Kompetensi ASN itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Konsep kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Rencana pengembangan kompetensi ASN. Rencana pengembangan kompetensi ASN terdapat 2. Yang pertama, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Yang kedua, perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, pegawai, dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien. Tingkat perencanaan pengembangan kompetensi ASN. Tahap yang pertama yaitu perencanaan. Dilakukan unit kerja yang mengelola penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya manusia dengan melakukan rekapitulasi dan validasi perencanaan pengembangan kompetensi individu. Tahap kedua, perencanaan nasional. Perencanaan pengembangan disampaikan ke instansi pembina yang menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN secara nasional. Perilaku kompeten. Nah, di sini akan kita paparkan perilaku kompeten sebagai seorang ASN, yaitu berkinerja yang berakhlak. Yang pertama, setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik yang terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN. Yang ketiga, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak sesuai dengan surat edaran Menpan RB tahun nomor 22 tahun 2021. Untuk meningkatkan kompetensi diri, seorang ASN harus mengembangkan mandiri secara heutagogi atau net-centric berbasis sumber pembelajaran utama dari internet, yaitu jembatan belajar lebih personal. Kedua, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja atau tempat lain. Yang ketiga, melakukan jejaring formal atau informal melalui network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi. Nah, kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar, memanfaatkan dokumen kerja seperti laporan kerja, materi presentasi, artikel,
dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Kedua, sosialisasi informal seperti morning tea atau coffee morning yang seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Melaksanakan tugas yang terbaik. Pengetahuan menjadi karya, itu mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya yang nyata. Yang kedua, makna hidup dan bekerja baik, itu pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Yang terakhir, tipikal individu semangat berkarya yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan Anda. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai kompeten. Terima kasih.